Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarotku ini. Allah Akbar. Kita langsung baca doa lagi ya. Yuk kita lihat ya situasinya maskulin. The strange and the lovers, the death, four of swords. Wow, dia mengenang tentang koneksinya kalian ya. Jadi dia lagi merenungi, bahkan dia juga kangen gitu loh. Karena koneksi kalian kan sudah ending sebenarnya. Walaupun energi masih ada, kalau secara fisik udah ending, ya, sudah ending. Dan ini membuat dia itu sebenarnya merasa merindukan juga terkadang, tapi dia tahu, dia sadar ya semuanya sudah ending dan sudah hambar, sudah hampa ya. Sebenarnya koneksi kalian ini kuat banget loh, tapi memang harus diendingkan dulu ya, sebagai pembelajaran untuk mencintai diri masing-masing, pembentukan jati diri yang lebih baik lagi. Ya. Dan dia memikirkan gimana caranya bisa kembali lagi sama kamu. Di sini dia coba untuk mikirin bahagiakan dirinya dia sendiri dulu ya. Dia akan memilih untuk single dulu nantinya. Ya. Single dulu sebelum kembali ke kamu. Jadi dia nekat untuk single dulu nanti. Ya, ini yang dia rencanakan. Kamu bisa berdealing dengan Leo, Gemini, Scorpio, Air sign, Earth sign, and a fire sign. Banyak pengkhianatan yang terjadi dalam hidupnya dia. Ini sebagai pembelajaran dari hubungannya sama kamu ya. Jadi dia dengan orang barunya ini akan merasakan hal yang sama. Ya, dikhianati, dibohongi, dan dimanipulasi, ditipu juga. Dia sadar ya kalau hubungan dengan kamu tuh udah selesai sebenarnya. Udah ending secara fisik. Tapi kalau secara spiritual ataupun energi ini dia masih dia rasakan. Ya. Walaupun dia ingin sukses sendiri, tapi dia tetap memikirkan kamu, memikirkan
kehidupannya kamu ke depannya, terutama anak, ya. Dia lagi mikir gimana caranya bisa membahagiakan dirinya, menyembuhkan dirinya. Dia lagi mikir ke situ. Karena kehidupan dia dengan orang yang dia jalani, walaupun terlihat bahagia, banyak uang, bergelimang harta, tapi penuh dengan luka, penuh dengan pengkhianatan dan manipulasi. Ya. Coba untuk kuat mengendingkan koneksi ini dengan kamu, walaupun terkadang dia masih mikirin kamu, dan dia juga sadar dia harus bisa bahagiakan dirinya dia sendiri. Three of Cups, Ace of Pentacles, Eight of Wands, the Queen of Wands, the Page of Pentacles, the Page of Cups, sorry. 9, wow, 9. Nine of Cups, the Fool, the Judgment, okay. Koneksi kalian memang masih kuat ya, walaupun sudah berpisah atau pisah rumah ya, karena ya dia merasakan banyak hal yang dia dapat, terutama tentang rezeki besar gitu ya. Nah, dia berharap bisa kembali lagi sama kamu karena dia membutuhkan energi spiritualnya kamu ya, dia butuh. Dia melihat kamu sudah banyak perkembangan dan kamu juga sudah mulai bisa bersosialisasi ya dengan teman kerja, bahkan ada yang melakukan traveling nih, ada rencana ya. Makanya dia berharap bisa kembali lagi sama kamu. Dia coba nekat nanti nih, ganti doanya lagi. Jadi yang tadinya dia doanya nggak mau sama kamu, dulunya kamu mau sama dia, sekarang berbalik. Dia berdoa mau sama kamu, tapi kamunya di sini doanya ingin sukses dengan karirmu. Jadi berbalik ya doanya. Doanya berbalik. Kenapa? Ya karena kamu sudah menyadari gitu loh. Sudah waktunya untuk sembuhkan diri, sudah waktunya memperdalam spiritualnya kamu gitu ya. Sudah waktunya, ini yang kamu pikirkan. Dan ya dia pengen banget kembali lagi sama kamu, berharap ya bisa memiliki kebebasan lagi, kesuksesan lagi. Ketika sama kamu tuh dia memiliki semuanya, rasa itu. Bahkan dia bisa menjadi dirinya dia sendiri ya ketika sama kamu. Aku ngelihatnya memang dia coba untuk mengenang kebebasan yang dia dapat ketika sama kamu. Ya, banyak sekali kebahagiaan yang dia raih untuk dirinya dia sendiri terutama. Ya, dan dia memiliki penghasilan atau rezeki yang lebih mapan ketika bersama kamu, selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena ini adalah doa dari kamu ya, doa dari tirakat-tirakatnya kamu, ketulusannya kamu. Dan aku lihat memang
dari kartunya ya, energinya. Si maskulin ini ya masih berharap sebenarnya kembali sama kamu karena punya tujuannya sendiri. Karena aku ngelihatnya maskulin akan alami suatu perubahan yang sangat besar tanpa dia sadari, atau dia sadari tapi baru dia rasakan. Salah satunya adalah tentang feminim, ya, yang sudah tegar, kuat, bahkan sabar dalam meraih cita-citanya. Ini harus penuh dengan keberanian. Salah satunya ya bebaskan hubungannya dengan maskulin dan fokus dalam doanya sendiri. Sedangkan maskulin di sini masih berharap ya untuk bisa rujuk sama feminim, penuh dengan keceriaan tapi penuh dengan perselingkuhan juga, karena itu bisa membuat dia senang, itu menurut dia. Makanya dia akan nekat juga kembali ke kamu. Ya, dia akan coba untuk single dulu tapi kembali ke kamu. Kenapa? Karena untuk meraih kebebasannya dia lagi, ya, petualangan hidupnya. Di sini ada pembayaran karma, ya, entah ini dari keluarganya dia, ada yang melakukan kejahatan untuk dia ya, maskulin. Makanya si maskulin ini ingin single dulu nantinya. Kenapa? Karena dia ingin kembali demi mendapatkan petualangan dan kebebasan yang sama lagi seperti bersama kamu dulunya. Ketika dia dengan orang baru, ini merasa hampa. Ya, walaupun perselingkuhannya membawakan keuangan gitu ya, tapi tidak menikmati. Aku ngeliatnya nggak menikmati si maskulin, walaupun dia coba untuk terlihat bahagia gitu ya. Kita lihat dengan the Death. Keinginan untuk rujuk kuat banget ya. Oke, kenapa maskulin mengendingkan koneksi ini? Karena dia melihat kamu ya seseorang yang sangat luar biasa, tapi dia ingkari, dia dia tak terima lah ya kalau kamu tuh ternyata yang terbaik, kamu pembuka pintu berkahnya dia gitu ya, terutama tentang kesuksesan karirnya dia. Tapi dia endingkan. Salah satunya ya, dia takut kamu lebih sukses dibanding dia. Dan maskulin di sini kesuksesannya ending ya. Salah satunya karena terperangkap dalam karmic circle. Ini bisa sampai 6 bulan, 6 tahun perjalanannya. Ya, baru akan selesai. Makanya dia lelah. Ya, makanya dia lelah. Kenapa? Karena dia menghalangi komitmennya atau menutupi komitmennya. Ya. Dia lelah juga
ketika dia minta maaf sama kamu, tapi dia masih menutupi egonya, keras kepalanya. Sehingga hubungan ini sama-sama melelahkan. Ada keinginan untuk kembali, ada. Ya, Seven of Cups. Ya. Seven of Cups and the Temperance, Eight of Wands. Ada keinginan untuk healing, ada lagi ngebayangin nih kalau dia bisa sembuhkan dirinya, terutama tentang spiritual ya. Dia pasti akan raih kebahagiaan dan kesuksesan untuk dirinya dia sendiri. Dia lagi ngebayangin sukses ya, makanya dia akan nekat untuk bisa mencintai dirinya dia sendiri nanti. Lagi berhayal ini, gimana caranya bisa sukses lagi. Tapi sulit ya digapai, karena yaitu dia nggak suka dengan processingnya, dia nggak mau capek. Tuh. Dan aku ngelihat memang dia tertekan dengan segala rencana-rencananya dia, tapi dia tidak mau dengan processingnya. Kita lihat ya, the Eight of Wands-nya, King of Cups, tuh kan, aku bilang juga apa ya. Oke, so aku ngelihatnya memang maskulin ini kan masih ya ada keinginan ya untuk berkhianat ataupun memanipulasi. Salah satunya karena keuangan ya, materi gitu, karir. Dan ini membuat dia mau nggak mau ya harus hianati hubungan kalian. Di sini aku ngelihat memang feminim juga sudah mulai menerima, bahkan sudah mulai bisa move on ya, walaupun terkadang ya masih ada rasa takut ya tentang kehadirannya orang lama lagi gitu. Dan ya maskulin di sini sebenarnya masih ingin kembali sama kamu ya. Salah satunya karena dia butuh kebebasan dan keberkahan yang didapat dari koneksi kamu sama dia adalah hasil dari tirakatnya kamu selama ini, kebaikannya kamu ya. Makanya maskulin juga masih memakai telepati juga tentang koneksi twin flames ini ya, aku lihat. Kita lihat the Queen of Wands. Wow, kamu sudah menguasai duniamu ya, terutama dunia spiritual ya. Kamu banyak belajar, feminim. Kamu tahu kamu dipantau, kamu tahu kamu dihianati ya, kamu tahu itu, tapi kamu coba untuk diem aja. Tapi bukan diem secara diem nggak melakukan apa-apa, nggak. Justru kamu di sini diam tapi melakukan tentang spiritual ya, belajar membuka portal spiritualnya kamu. Ya, di sini kamu juga ada seseorang ya, guru yang melindungi dunia spiritualmu. Ya, jadi kamu nggak belajar sendiri, kamu justru membuka lembaran baru dan belajar dari seseorang. Ini yang membuat kamu optimis lagi
kuat dalam menjalani kehidupan kamu di masa yang akan datang, karena belajar dari masa lalu. Sedangkan maskulin di sini ya akan ending karena kamunya fokus dengan energi kamu sendiri, ya. Aku melihatnya. Dia ingin balik ke kamu. Oh, wow, Six of Cups, Page of Cups. Kamu juga dapat mimpi ya tentang perasaannya si maskulin ke feminim ya. Karena maskulin juga melakukan telepati dan kamu merasakan hal itu. Pengen kembali maskulin itu ya. Dan maskulin juga sebagian ada yang ngerasain feminim juga masih pengen kembali sama maskulin. Ada sebagian dari feminim ada yang mau kembali juga. Ya namanya manusia kan, ini kan general reading ya. Jadi tidak semuanya tidak mau maskulin, ada yang masih mau ya. Karena salah satunya memikirkan masalah anak. Ya. Dan maskulin mau kembali ke kamu juga ke feminim karena di sini maskulin ingin sukses lagi dalam rumah tangga, dalam keuangan, karir, jabatan gitu ya. Ini yang dilihat oleh maskulin. Makanya nanti maskulin berdoanya nekat nih, ya merubah cara doanya karena dia berharap bisa kembali lagi sama feminim. Ya saat ini memang maskulin dirundung penyesalan tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena dia masih dikontrol dengan hawa nafsunya, emosi, marah, dendam, ya tentang nafsu birahi juga, sehingga ya dia masih menggenggam keras kepala, bahkan juga efek dari ilmu hitam, pelet, fitnahan dari orang-orang sekitarnya dia yang mengendalikan dia. Ini lagi kesel dia ya dengan orang-orang sekitarnya dia nih, si maskulin. Lagi banyak masalah. Kita lihat koneksinya kalian ya. Keinginan untuk selingkuh memang maskulin masih kuat banget. Salah satunya ya tentang fisik ya, tapi dia memikirkannya kamu loh, walaupun dia dengan orang baru gitu ya. Dia mencari sosok kamu di orang baru tapi nggak bisa, ternyata nggak bisa tuh. Justru dia melihat kamu tuh sudah penuh dengan kebahagiaan ya. Dan aku ngeliatnya memang ya feminim coba untuk bahagiakan diri sendiri dengan keluarga, sahabat gitu ya. Ini yang dilakukan oleh feminim. Coba untuk optimis tapi merasa kecewa karena dibangkitkan kembali atau diberikannya karma dari perbuatannya maskulin di masa lalu. Ini yang membuat maskulin ya sangat berhati-hati sekarang dalam melangkah. Dia nggak mau sembarangan lagi karena dia juga ngerasa kehidupannya dia tidaklah lebih baik sekarang. Dan aku ngelihat feminim memang sudah lebih tegar membahagiakan diri walaupun terkadang masih ada rasa sakit hati ya, karena tahu dibohongi, ngerasa banget dikhianati. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan maskulin ini lagi dikontrolling dengan ilmu hitam dan juga dengan kemarahan, keserakahan ya. Jadi hati-hati dalam komunikasi dengan maskulin, jangan sampai lebih berat masalahnya, terutama
seseorang yang lagi kena pelet itu kan ya pikirannya nggak normal ya. Kita lihat dengan kartu oracle-nya. Situasinya maskulin, please. Trust. I accept that inner voice will always guide me correctly. Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Envy. Wait. I'm the same as everybody but different challenges and humor. I choose to focus the lighter side of life. Oke. Kita lihat ya. Di sini aku ngelihatnya maskulin baru percaya yang namanya kebangkitan spiritual. Untuk meraih cinta sejati itu tidaklah mudah. Dan ini banyak sekali mata ain ya, envy ya, kecemburuan ya, dan keserakahan. Aku ngelihatnya memang si maskulin ini baru percaya yang namanya karma ya. Dan maskulin orangnya sebenarnya irian, ngiri gitu dengan kebahagiaan orang lain. Jadi dia hanya melihat luarnya saja, kebahagiaan orang lain. Jadi dia iri banget ya. Dan sekarang dia baru tahu ketika dia menginginkan ataupun dia mendapatkan cinta sejati itu dari kamu, ternyata banyak yang iri. Sehingga ya dia merasakan banyak perubahan dalam hidupnya sebelum ketemu kamu, selama dengan kamu, dan setelah dengan kamu ya. Setelah pisah dengan kamu, dia baru merasakan perbedaan dalam hidupnya. Ini banyak yang iri ya. Dia pun iri dengan orang lain nih, dan kebahagiaan orang lain. Karena yang dipikirkan adalah ya kebahagiaan dirinya dia sendiri. Dia harus imbangi kebahagiaan dia sendiri ya. Jadi dia nggak mikirin kebahagiaan orang lain. Yang penting gue bahagia dulu lah, baru orang lain. Bagi gue tuh imbang. Ini prinsipnya sih maskulin. Dan dia selalu membanding-bandingkan ya hubungannya dengan orang lain. Ketika orang lain bahagia, dia iri. Tapi dia tidak memikirkan proses hubungannya mereka selama merawat percintaannya mereka tuh bagaimana. Dia nggak pikirkan hal itu. Dan dia anggap itu semuanya hanyalah lelucon ya, bercandaan. Nggak serius. Tadinya tentang cinta sejati. Kita lihat situasinya maskulin. The sword and rose and camera. Addictions, not today.
Di bottom of the deck ada the Grim Reaper, the Golden Mirror, and Dragonfly. Oke, aku ngeliatnya the clarity, the truth, revelation, and solidarity, force, and honor, protection, and power. Camera, reminiscing, keepsakes, perception, learn from the past, make memories and addictions, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint, not dealing hurt, avoiding unconfrontation, cold and person, boundaries, still angry. Ya, situasinya maskulin ini lagi banyak kemarahan dan dia belum siap tentang kejujuran. Dia belum siap untuk penyembuhan, dia belum siap tentang healing, dia belum siap untuk sembuh, pokoknya belum siap. Dia masih iri dengan kebahagiaan orang lain, ya, karena dia memikirkan kebahagiaannya dia sendiri. Ya, dia tahu hubungan ini sudah selesai, sudah ending. Tapi ya, koneksi spiritualnya itu masih ada. Dan ini membuat ya maskulin belum nerima, ya, belum nerima kalau kamu feminim benar-benar move on and fokus pada perubahan hidup kamu sendiri. Dia baru percaya nih yang namanya pembayaran karma, ya. Dari perjalanan cinta sejati ataupun koneksi twin flame soulmate gitu ya. Dan ya dia nggak ada pilihan lain untuk mengembangkan atau untuk membenahi diri dia agar lebih dewasa gitu. Dia belum siap. Dan dia belum bisa menerima komunikasi dengan siapapun yang bersangkutan tentang ya kejujurannya dia dari penyakit hatinya dia. Dan aku lihatnya memang maskulin di sini mau nggak mau harus menerima isi hatinya dia tentang kamu. Dia harus nerima hal itu, ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.